Kita kalau di UGM masuknya Fakultas Mm-mm. Pertanian. Oke. Kita masuknya Fakultas Pertanian. Oke, jadi ada di Fakultas Pertanian, ada salah satunya ada jurusan ini gitu ya, Kak. Nah, Kak, Ya. kalau secara garis besar, jurusan itu seperti apa sih, Kak? Boleh digambarkan? Secara garis besar ya, oke. Mm-mm. Kalau secara garis besar bisa dibilang jurusanku ya, Ekonomi Pertanian dan Agribisnis tuh ibarat kayak FEB-nya Faperta gitu loh. Oke. Ibarat FEB-nya Faperta. Jadi kita tuh tetap belajar dasar-dasar dari pertanian, misalnya kayak ilmu tanah, hama dan penyakit Mm-mm. tanaman, agronomi dan lain-lain. Mm-mm. Tapi kita tuh bakal spesifik gitu loh, bagaimana untuk memanagenya, memasarkannya, membuat kebijakan-kebijakan, baik itu makro ataupun mikro. Seperti itu sih. Jadi kayak kita lebih ke Oke. ekonomi dan manajemennya, tapi pertanian tetap pertanian. Oke, jadi fokusnya ke ekonomi sama manajemen di pertanian. Jadi masuknya sosum atau saintek nih, Kak? Kalau misal waktu SBM dulu. Dulu waktu SBM kita dari awal berdirinya EPA itu masuknya Saintek kita. Sampai sekarang tetap Oke. Saintek. Oke, meskipun belajarnya banyaknya ekonomi sama manajemen gitu ya, Kak ya? 50-50 sih. Kita kayak Oke. 50% pertanian, 50% lagi banyak manajemen ekonominya seperti itu. Oke, jadi jarang kalau kalau setahu aku gitu ya jarang banget nih jurusan yang seperti ini gitu ya kayak di kampus lain ya. Eh, Kalau di kampus lain biasa biasa dikenal agribisnis. Biasa Hmm, dikenalnya. Ya, banyak oke. kok agribisnis di universitas-universitas lain. Ada IPB, segala macem, itu banyak ada namanya agribisnis. Kayak gitu. Nah, kalau Oke. di UGM sendiri, agribisnis itu namanya ekonomi pertanian dan agribisnis. Kayak gitu. Oke, jadi namanya aja sedikit beda gitu ya sama Ya, jurusan di ya. kampus lain gitu. Oke, nah dulu waktu 2018 apa sih yang jadi alasan Kak Juni pada akhirnya jurusan? Oke, ini menarik sih. Mungkin aku mau cerita dikit ya. Jadi, nggak apa-apa kan ya kalau aku cerita dikit? Hmm? Ya, oke. Jadi ceritanya tuh dulu aku waktu SMA itu maunya IPS sebenarnya, tapi Heeh. diarahin gitu sama orang tua untuk ngambil IPA kayak gitu. Akhirnya oke aku manut ngambil sesuai orang tua, aku ambil IPA. Terus akhirnya aku Mm-mm. ngikut kayak les bimbel kayak gitu. Aku tuh ikutan ngambil Saintek kayak gitu. Nah, semakin ke atas, semakin aku mau memilih jurusan tuh aku makin mikir, oh aku tuh passionnya emang benar-benar sosum, pengen ngambilnya FEB kayak gitu. Akhirnya aku muter Mhm. otak, eh, bagaimana caranya aku dapat kayak yang aku mau kayak FEB gitu, tapi aku tuh tetap bisa nonjolin dari hasil IPA aku tuh nilai-nilainya tuh nggak terbuang sia-sia gitu loh. Jadi kan kalau misalnya apa kan pejuang SBM ya, nah itu kalau misalnya aku ngambil sosum tuh kayak bunuh diri gitu loh, aku belum belajar sama sekali. Nah akhirnya aku ngambil saintek, nah aku nyari matkul apa jurusan saintek apa Jurusan. yang kira-kira FEB banget gitu loh. Akhirnya aku Hmm. menemukan agribisnis ini kayak gitu. Itu sih ceritanya. Jadi Oke, jadi ya, oke, jadi lebih kepada eh, ekspor nih tentang jurusannya yang sesuai sama yang dimau gitu ya, kayak gini ya. ya, Oke, terus dulu ada semacam ekspektasi gitu sebelum masuk jurusan ini tuh seperti apa, terus realitanya seperti apa setelah sekarang jadi mengaku di jurusan ini. oke. Ekspektasinya sebenarnya aku mengekspektasikan kalau misalnya kita bakal belajar agribisnis, bisnisnya, bakal belajar manajemennya, ekonominya seperti itu. Hmm. Tapi masuk ke tahun pertama aku di Hmm. ekonomi pertanian dan agribisnis UGM, itu ekspektasiku Hmm. tuh langsung dijatuhkan gitu loh. Jadi Oh. kalau di ya, kalau di UGM itu semester 1 dan semester 2-nya kita bakal lebih Hmm. banyak ke pertaniannya, kayak matkul-matkul pertaniannya. Hmm. Nah, sebenarnya aku bakal oh iya namanya juga ekonomi pertanian dan agribisnis pasti bakal belajar pertanian tapi Hmm. nggak expect bakal sebanyak dan cukup sedalam itu gitu loh. Kayak gitu Oke. sih ceritanya.
Tapi Jadi, semakin ke semester atas, makin semester 5 ke atas, makin manajemen dan ekonomi pertaniannya dapat banyak. oke, Semakin oke. Jadi agribisnis. perpaduan gitu ya kak ya. Kerasa banget di semester awal lebih banyak ke pertaniannya, terus selanjutnya ke ekonomi dan manajemennya. Oke nih Kak, tadi kan disinggung ya secara garis besar belajarnya tentang pertanian, ekonomi, dan manajemen. Nah kalau mata kuliahnya sendiri Kak, yang paling khas gitu ya di jurusan itu apa? Oke, seperti yang aku bilang tadi kan ya, kalau misalnya kita Hmm. tuh di Fakultas Pertanian kita agak cukup berbeda dengan jurusan lain. Kita tuh Ya. bakal banyak dapat manajemen dan ekonominya. Nah, tapi apa sih yang membedakan kita dengan FEB dan lainnya, FEB gitu loh. Hmm. Nah, kita tuh ada nih satu matkul khas ekonomi pertanian dan agribisnis, yaitu Hmm. manajemen agribisnis. Nah, kita tuh Hmm. di manajemen agribisnis kita belajar bagaimana menjadi kayak pemecah masalah, memberikan kebijakan kayak gitu, membuat keputusan Hmm. manajemen dalam lingkup perusahaan kayak gitu. Hmm. Kita tuh belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran, MSDM, dan operasi seperti itu. Nah, Oke. ini tuh cuma dasar-dasarnya aja sih. Nanti tiap yang aku sebutin bakal ada kayak matkul spesifik yang bahas itu masing-masing dari itu, kayak MSDM-nya. Itu tuh bakal Hmm. dihubung-hubungkan sama pertanian gitu loh. Beda sama yang FEB. Nah, itu tuh nanti Hmm. matkul pilihan jatuhnya. Hmm. Kayak gitu. Oke. Oke, nah terus Kak, kalau biasanya kan di jurusan yang saintek itu ada praktikum ya. Kalau di jurusan ini Kak, ada nggak sih Kak praktikumnya gitu? Oh, ada. Hmm. Ada. Dan Boleh dijelasin ya, Kak? oke, jadi kan kita masuknya Fakultas Pertanian nih. Seperti yang aku Hmm. bilang nih, di awal-awal semester 1, semester 2 itu Hmm. kita dapat pertaniannya gitu. Otomatis kita juga dapat praktikum-praktikum pertanian. Misalnya Hmm. kayak dasar-dasar ilmu tanah itu kita dapat praktikumnya, Hmm. dasar-dasar agronomi, ekologi, apalagi hama nggak ada, penyakit tanaman kalau kalau nggak salah, ya hama dan penyakit tanaman ada kayaknya, ya Hmm. itu tuh kayak kita tuh dapat klimatologi kayak gitu, itu tuh dapat sama seperti mahasiswa pertanian lainnya kita dapat praktikumnya kalau di UGM. Hmm. Seperti Oke. itu. Oke, jadi lumayan banyak juga ya praktikumnya ya. Ya, Oke, nah lumayan. Kak, kalau tugas-tugasnya sendiri Kak, biasanya itu seperti apa sih? Maksudnya yang seperti apa tuh gimana? Maksudnya bentuknya tuh banyaknya makalah kah atau lain sebagainya gitu? Oh, oke. Eh, apa ya, sebenarnya kita tuh lebih banyak disibukkan oleh laprak sih sejujurnya. Hmm. Hmm. Anak-anak Fakultas Pertanian, ya mungkin Saintek ya. Saintek tuh Hmm. disibukkannya tuh emang sama yang namanya laprak tuh bener-bener disibukkan banget. Hmm. Jadi kita sebenarnya Oke. praktikum tuh seru. Praktikum kita Hmm. masuk lab, kita belajar segala macem. Tapi lapraknya itu loh. Ya ini problematika sebenarnya anak Oke. Saintek sih. Kita ya Heeh. ya jenis, kalau misalnya di kelas, kalau misalnya selain laprak kan, itu kan laprak kan ada, kalau praktikum kan ada lapraknya. Nah, kalau misalnya di kelas tuh ya ada Hmm. kayak biasa, kayak mahasiswa lainnya ada esai, bikin makalah dan lain-lain seperti itu. Hmm. Oke, jadi tugasnya lebih ke laporan praktikum kayak semacam oleh-oleh dari praktikumnya gitu ya, Kak gini ya? Ya itu yang cukup ya khas banget lah, khasnya Oke. anak fakultas, anak saintek. Oke, nah Kak, terus tadi kan disebutin ada juga mata kuliah pilihan gitu ya. Nah itu tuh masuk ke konsentrasi nggak sih Kak? Atau ada konsentrasi nggak di jurusan ini Kak? Oh ada. Mm-mm. Jadi kalau di kita kan namanya ekonomi pertanian dan agribisnis. Nah di UGM Mm-mm. sendiri ekonomi pertanian dan agribisnis ada dua konsentrasinya. Mm-mm. Yang pertama Mm-mm. ekonomi pertanian, yang kedua agribisnis, seperti itu. Mm. Oke, itu bisa diambil di semester berapa Kak? Jadi gini, eh, kalau angkatanku ini dia nggak Mm. kayak ngambil gitu loh, nggak ngambil dia penjurusannya mau ekonomi pertanian atau agribisnis. Jadi nggak ada kayak Oh. pembatas yang cukup membatasi gitu loh. Jadi kita bisa aja kita emang lebih serak sama ekonominya, misalnya kita lebih serak Mm. ekonomi. Ya udah nanti semester
6 7 kita bisa ngambil tuh ekonomi yang berhubungan sama ekonomi, entah ekonomi internasional, regional, Hmm. segala macem kayak gitu. Atau mungkin Hmm. kalau misalnya kita lebih serak manajemen, kita bisa ambil manajemen Hmm. keuangan, agribisnis, manajemen sumber daya manusia, Hmm. operasional segala macam. Tapi kita tuh nggak Oke. ada pembeda gitu loh antara ekonomi dan agribisnis. Kita bisa aja ngambil dua itu secara langsung gitu loh di Oke. satu semester yang sama. Bisa aja gitu. Oke, jadi sistemnya seperti itu ya kalau di jurusan ini. Mungkin Ya, ada jurusan yang dibedain gitu ya, konsentrasinya. Ada yang oh, nanti pas skripsi gitu ya diambilnya. Dan ternyata kalau di jurusan agribisnis UGM ini sistemnya seperti itu. Tadi di semester 6 ke atas ya Kak ya? iya, semester 6 itu bakal Oke. mengambil matkul-matkul pilihan. Cuman ini aku mau cerita dulu ya. Mm-mm. Boleh nggak? Ini maksudnya bakal Boleh, relate boleh. sama ini sih. Boleh, Jadi boleh. untuk angkatanku ini kurikulum terakhir yang lama. Kayak gitu. Hmm. Jadi kurikulum selanjutnya, Hmm. kurikulum angkatan 2019, Hmm. 2020 itu Hmm. dia aku rasa bakal lebih ada pembeda antara ekonomi pertanian dan agribisnis. Hmm. Ya, dan apa ya? Oke. Cukup berbeda sih kurikulum yang lama itu kan angkatanku tuh yang terakhir kurikulum yang lama. Hmm. Nah, yang baru ini mereka ya bakal agribisnis banget gitu loh. Jadi dari awal mereka ini ada yang semester 3 nih kan ada adik tingkatku ya semester 3. Hmm. Dia aja udah dapet matkul yang itu seharusnya diambil sama matkul angkatanku bahkan di atasku gitu loh. Hmm. 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 Iya, jadi Oke. kurikulum yang baru tuh menurutku bagus karena itu bakal lebih Hmm. spesifik gitu. Oke, jadi nanti untuk camaba-camaba pasti masuknya ke kurikulum baru gitu ya, Kak ya? Iya, jelas kurikulum baru. Ah, oke, nah Kak, terus kalau jalur masuknya mungkin di jurusan itu ada apa aja sih, Kak? Umumnya di UGM gitu ya? Oke, kalau masuk ke jurusanku tuh nggak ada khususnya sih. Setauku Mm-mm. nggak ada khususnya. Tapi kalau misalnya UGM, kalau Mm-mm. UGM tuh jelas ada SNMPTN sama yang kayak Ya, lainnya itu jalur undangan. ya. Itu kayak 50% ya 50% gitu-gitulah dari Mm-mm. sekolah kayak gitu. Terus Mm-mm. ada SBMPTN. Ya kalau sekarang namanya UTBK ya kalau nggak salah. UTBK. Ya kayak gitu, itu tuh jalur ujian kayak Mm. gitu. Nah terus kalau di UGM ini ada jalur mandirinya namanya Mm. UTUL, ujian tulis UGM. Nah Mm-mm. kalau UTUL ini UTUL UGM ini berbeda sama ujian mandiri universitas lain. Mungkin universitas lain tuh ada kayak karena ini mandiri kamu harus bayar uang pangkal, kamu harus bayar uang Mm-mm. bangunan, bla bla bla. Kita nggak ada. Ya, Terus oke. karena kamu mandiri, kamu UKT-nya minimal UKT 5 atau minimal 7 juta Mm. bla 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 bla. Kita enggak kayak gitu. Mm. Jadi antara SNMPTN, SBMPTN dan UTUL itu Mm. setara. Kita tuh Sama. setara. Jadi kayak sama Mm. aja dalam segi pembayaran gitu loh, nggak ada diskriminasi. Lalu eh, ini ada jalur masuk yang cukup jarang diketahui orang-orang buat masuk UGM. Itu Mm. namanya PBU, PBUB, Mm. PBUK, dan PBUTM. Nah itu tuh ibarat ini tuh kayak apa ya? Eh, Kayak beasiswa sih sebenarnya jatuhnya. Jadi kayak kalau misalnya kalau B itu berprestasi. Jadi kalau misalnya kamu punya prestasi-prestasi, kamu bisa banget masuk dengan jalur PBUB itu. Terus kalau misalnya kamu ya mohon maaf kalau misalnya kayak mungkin tidak mampu seperti itu, kamu nggak harus bidik misi kayak gitu, bisa aja ngambil PBUTM. Di UGM tuh ada Mm. PBUTM untuk yang tidak mampu. Lalu ada juga jalur kemitraan seperti itu. Mm. Oke. Oke, jadi ternyata jalurnya banyak gitu ya, lebih banyak dari yang pada orang-orang biasanya tahu gitu ya, Kak Gindi ya. Kalau Ya, informasi lebih lanjut bisa diakses di mana nih, Kak, tentang ujian UTUL atau ujian mandiri UGM lainnya? oke. Satu link yang harus kalian apa ya, harus kalian keep, harus kalian Hmm. pokoknya pegang buat kalau misalnya mau masuk Hmm. UGM. Itu namanya um.ugm.ac.id. Itu semua Oke. informasi di situ. Oke, pasti terpusat di sana ya informasinya. Ya, Nah, terpusat Kak, di sana. biasanya seangkatannya jurusan ini tuh ada berapa orang sih, Kak?
kuota penerimaan mahasiswanya juga? Berapa orang biasanya? Seangkatan. Untuk seangkatan kita sekitar berapa ya? Kalau angkatanku mungkin seingatku tuh 100-an. Tapi untuk angkatan ke bawah 2019-2020 aku kurang inget, kayaknya semakin naik sih. Atau semakin turun, aku kurang ngerti gitu. Tapi sekitaran 100, sekitar 190, 100 gitu. Oke, jadi lumayan banyak ya kuotanya. Oke nih Kak Gindi, ini aku mau nanya nih pertanyaan yang banyak juga nih ditanya sama teman-teman tentang prospek kerja, atau alumni itu biasanya kerja di mana gitu Kak? Oke, untuk alumni kita tuh bener-bener apa ya? Kita tuh bener-bener bebas banget gitu loh dalam memilih kerja. Jujur, kita tuh apa ya? Kayak luas banget gitu loh prospeknya, sampai bingung, sampai kita tuh bingung mau kemana gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa jadi jujur kita tuh luas banget, saking luasnya sampai bingung gitu loh. Kita bisa jadi pakar ekonomi pertanian dan agribisnis, kita bisa menjadi perumus kebijakan, wirausaha pun bisa. Nah, kalau misalnya industri, kita bisa tuh ke industri apa maunya, FMCG, fast moving consumer goods, kita bisa juga ke startup, perusahaan-perusahaan pertanian, agroindustri, banyak, itu luas banget. Posisinya apa Kak? Kalau kayak gitu banyak juga, kita sampai bingung. Kita mau di mananya, mau di salesnya bisa, business developmentnya bisa, pemasarannya bisa, bagian HR pun bisa. Bahkan di bank cuttingku tuh ada yang dapat kayak penawaran gitu dari BI. Jadi kayak posisi HR-nya di BI kayak gitu. Itu kayak wow, kita tuh benar-benar luas banget sampai bingung gitu loh. Oke, jadi ternyata seluas itu gitu ya untuk prospek kerja jurusan ini ya Kak Gini ya? Ya. Lebih luas daripada yang dibayangkan barangkali ya? Ya, cukup luas. Oke, nah Kak, terus boleh ngasih tips nggak Kak ke para maba gitu? Apa sih yang harus dilakuin biar bisa survive jurusan ini nanti? Oke. Untuk maba ya, maba atau camaba ini? Maba deh. Untuk camaba ini ada pertanyaan nanti Kak ditanyainya setelah ini. Maba yang masuk ke jurusan agribisnis ya. Oke, untuk aku sih bisa dibilang semangat aja. Terus semangat aja karena kalau misalnya kalian mau nyari manajemen dan ekonominya, itu biasanya bakal di semester atas, kayak semester 4, mulai semester 3. Mulai semester 3 tuh dasar-dasarnya dulu, terus nanti semester 5 tuh semester 6 tuh masuk matkul-matkul pilihannya, kayak gitu. Jadi emang nanti semester awal 1, 2, dan 3 itu bakal banyak matkul pertanian seperti itu, matkul pertanian dan beserta lapraknya dan praktikumnya seperti itu. Jadi semangat aja dan apa ya, banyakin teman sih, maksudnya kayak bukan banyakin teman ya, kayak kalian tuh harus punya teman gitu loh buat saling menyemangati gitu loh, karena ya laprak. Iya. Gitu. Oke, jadi menjalin relasi juga penting banget gitu ya. Untuk saling bantu kali ya sama teman gitu. Ya. Nah, yang terakhir nih dari aku sebelum kita pertanyaan dari teman-teman tentang rencana dan harapan Kak Gindi setelah lulus nih Kak. Boleh di-share Kak? Rencana aku setelah lulus. Oke. Kalau rencana sih jelas aku mau kerja dulu. Nah, yang aku bingung tuh aku mau kerja di mana, masih pusing. Ya, jadi ya seperti yang aku bilang tadi, agribisnis tuh cukup luas. Prospeknya tuh benar-benar luas banget guys. Yang namanya agribisnis ini sampai aku tuh bingung mau ngambil di mana, mungkin mau di marketing communication-nya, atau mungkin HR-nya, atau mungkin sales-nya, dan segala macam customer relationship dan segala macam tuh aku masih bingung. Nah, untuk kalau aku sendiri, bagaimana cara memanage itu, nge-solve itu, aku nanti berencana untuk ikut program manajemen trainer di suatu perusahaan. Entah di perusahaan FMCG atau mungkin perusahaan-perusahaan pertanian seperti itu. Nah, nanti di manajemen trainer itu kan nanti
setauku nanti kerjanya tuh bakal di rolling ya. Jadi ntar 1 bulan kita di HR, 1 bulan lagi di sales, 1 bulan lagi di markom. Nah itu tuh nanti selama 1 tahun atau berapa bulan atau mungkin 3 tahun kayak gitu di MT, nanti aku bakalan tahu lah aku bakal lebih cocok di mana. Jadi ya mungkin aku rencananya mau ke MT dulu sih, manajemen trainee dulu. Oke, amin. Semoga Tujuan. terwujud dan jalannya ya Kak Gindi ya. Ya amin amin. Oke nih Kak, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Dari ini aja dulu nih. Dari Nisha LZ katanya, tips masuk UGM dong Kak. Tips masuk UGM. Ya, ini common, belajar, berdoa, restu orang tua, itu udah yang terbaik. Oke, untuk spesifiknya, kamu untuk belajar dan berdoa aja tuh nggak cukup gitu loh. Dan restu orang tua tuh nggak cukup. Kamu perlu ada namanya planning. Planning. Kamu harus tahu medan kamu gimana. Kamu harus tahu bagaimana cara alur kamu tuh menuju ke sana. Kayak gitu loh. Misalnya finish kamu di UGM, ya kamu harus tahu jalur-jalur masuknya kemana. Ya itu tadi. Beberapa orang banyak yang nggak tahu ada jalur lain di UGM kayak gitu. Ada UTUL, ada PBU pun ada 3, ada kemitraan, PBU tidak mampu, dan PBU berprestasi. Itu orang-orang banyak yang nggak tahu. Nah, kalian tuh harus tahu jalur-jalur yang masuk ke UGM itu. Selain kalian belajar dan berdoa dan restu orang tua, seperti itu. Oke, jadi perlu untuk planning gitu ya, dan tahu betul gitu ya tentang apa sih medan yang harus dilalui biar masuk ke UGM. Ya, jalurnya. Oke, pertanyaan ada dari Matthew. Kak, di UGM bayar uang semester gak? Kalau bayar berapa ya per semesternya? Di UGM bayar uang semester enggak? Bayar, ada yang bayar, ada yang dibayarin. Ya, kalau bayar, kita bayar sendiri, itu sesuai UKT-nya. UKT berapa, itu tergantung orang tuanya, pendapatan orang tuanya mungkin, atau mungkin aset yang dimiliki. Disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Nanti kamu di-plotting, kamu masuk ke UKT 1 atau 2, 3, 4, 5, atau 7, sampai 7. Lalu, kalau untuk dibayarin, ya jelas ada yang dibayarin pemerintah, itu dari program bidik misi. Atau mungkin tadi ada dibayarin UGM, itu PBU berprestasi, PBU tidak mampu, itu dibayarin UGM. Setauku itu dibayarin UGM. Mungkin kalian bisa cek di um.ugm.ac.id untuk lebih lengkapnya. Kayak gitu. Jadi biasanya untuk di PTN gitu ya, yang universitas negeri, SPP-nya tuh atau sistemnya nggak sama kayak gitu ya kok. Besarnya bisa beda tergantung dengan kemampuan dan tanggungan dari orang tua. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih dari Putri Nur Khalifah untuk live ya Kak ya. Katanya dulu sempat daftar di PTN mana aja Kak Gindi? Banyak guys. Dulu aku daftar di ini PTN-nya aja kan ya. Oke, PTN-nya aku daftar dulu di UI, di IPB, UB, Unila, dan sempat juga Untirta dulu. Oke. Ya. Banyak ya kayak? Ya, banyak. Sampai akhirnya bisa masuk ke UGM gitu. Ya, alhamdulillah. Rezekinya di sana, di sini. Oke, Kak Gindi. Ini ada pertanyaan juga dari Susi LWTI 9, prospek kerja agribisnis gimana? Tadi udah dibahas ya. Untuk Susi yang ketinggalan boleh cek aja di IGTV karena live ini akan di-save. Oke Kak Gindi, terima kasih banyak nih Kak udah mau sharing sama kita tentang jurusan agribisnis di UGM. Nah, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau pesan tambahan atau informasi tambahan dari Kak Gindi untuk teman-teman. Boleh Kak, silakan. Oke, closing statement dari aku. Untuk ekonomi pertanian agribisnis, kalian harus ingat kalau ekonomi pertanian agribisnis ini dia basicnya adalah pertanian. So, jangan kaget kalau nanti kalian bakal
belajar tentang pertanian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kalian yang sama kayak aku, posisinya dulu selama SMA tuh IPA dan kalian di les atau bimbelnya itu Saintek. Terus kalian tuh sebenarnya pengen banget FEB, tapi kalau misalnya kalian ikutan ujiannya Sosum, takutnya nggak dapet. Kayak gitu, karena kan susah dan kalian belum belajar sama sekali. Kalian ambil aja jurusan Saintek yang FEB banget, yaitu agribisnis ini. Oke, itu. FEB banget. Gitu ya. Dan mungkin bisa jadi alternatif gitu untuk teman-teman yang sama nih kayak gini. Oke, sekali lagi Kak Gindi ya, terus ya Kak Gindi. Amin. Oke, terima kasih juga.